Selamat datang di Dadin Dark Voice. Tempat di mana cerita bukan sekadar fiksi, tapi mungkin terjadi padamu juga. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kesayangan kita. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Tapi siap-siap, aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Thailand. Eits, bukan buat liburan atau shopping cari street food yang enak-enak ya. Kali ini kita mau menelusuri sebuah kutukan yang udah melegenda di sana. Sebuah cerita yang bikin banyak orang ketakutan sampai sekarang. Ini bukan cuma kisah dongeng biasa, ini adalah pengalaman seseorang yang langsung merasakan terornya. Kalian pasti sering dengar cerita horor dari Thailand kan? Film-film horor mereka aja udah serem banget, apalagi kalau kejadiannya beneran. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang gadis rambut panjang yang katanya suka muncul di tempat-tempat sepi. Dan yang bikin lebih ngeri, ada peringatan keras. Jangan pernah membalas tatapannya. Konon, kalau kamu berani natap matanya, sebuah kutukan mengerikan akan menghantuimu, mengikutimu kemanapun kamu pergi, bahkan sampai ke dalam mimpi. Penasaran banget kan sama ceritanya? Yuk, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar aku makin semangat bikin konten kayak gini. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita serem lainnya. Dan cerita ini datang dari seorang kenalanku, sebut saja namanya Tara. Tara ini adalah seorang fotografer freelance yang punya hobi unik dan sedikit ekstrim. Dia suka banget eksplor tempat-tempat yang masih alami, terpencil, dan jarang terjamah manusia. Pokoknya yang anti-mainstream gitu deh. Nah, waktu itu, dia lagi dapat proyek dokumenter dari sebuah majalah wisata. Proyeknya itu mengharuskan dia pergi ke sebuah desa terpencil di utara Thailand. Namanya Desa Ban Khong. Ini nama fiktif ya, biar nggak nunjukin lokasi asli yang mungkin sensitif. Desa Ban Khong ini lokasinya bener-bener jauh di pedalaman, tersembunyi di balik rimbunnya hutan lebat dan hamparan persawahan yang luas membentang. Untuk sampai ke sana aja, Tara harus naik bus berjam-jam, terus ganti mobil pick-up yang jalannya udah kayak off-road, sampai akhirnya harus jalan kaki lagi melewati jalan setapak yang cuma cukup dilewati satu orang. Saking terpencilnya, sinyal handphone aja susah banget di sana. Boro-boro sinyal 4G, sinyal telepon biasa aja kadang hilang-hilangan. Jadi komunikasi Tara sama dunia luar bener-bener terbatas, dia cuma bisa ngandelin diri sendiri di sana. Tara sampai di desa itu menjelang senja, langit udah mulai berubah warna, dari biru cerah ke oranye jingga, terus perlahan memudar jadi gelap. Suasananya udah mulai remang-remang. Tapi Tara langsung ngerasa damai begitu menginjakkan kaki di sana. Udaranya sejuk banget, beda sama udara kota yang panas dan penuh polusi. Masyarakatnya juga ramah-ramah banget, menyambut Tara dengan senyum hangat dan keramahan khas pedesaan. Pemandangannya, jangan ditanya, indah banget, bener-bener kayak lukisan. Ada bukit-bukit hijau, sawah teras ring, dan sungai kecil yang mengalir jernih. Semua itu bikin Tara langsung jatuh cinta sama desa itu. Dia nginep di rumah salah satu warga yang disewakan khusus untuk tamu, namanya Rumah Bibi Som. Rumahnya ini rumah kayu khas Thailand yang sederhana, tapi bersih banget dan nyaman. Furniturnya terbuat dari kayu jati tua, dan ada jendela besar yang langsung menghadap ke arah persawahan. Rasanya kayak lagi liburan di resort alami deh. Malam pertamanya di sana, Tara habiskan buat ngobrol sama si pemilik rumah Bibi Som. Bibi Som ini udah tua banget, rambutnya udah beruban semua, tapi matanya masih kelihatan ramah, memancarkan kebijaksanaan dari pengalaman hidupnya yang panjang. Beliau juga jago banget bikin teh herbal lokal yang rasanya unik dan bikin badan anget. Mereka ngobrol banyak hal, mulai dari cerita kehidupan di desa, tradisi-tradisi lokal, sampai legenda-legenda yang beredar dari mulut ke mulut. Tara asik banget dengerin Bibi Som cerita, sambil menikmati teh hangat di teras rumah yang diterangi lampu minyak. Suasana malam itu bener-bener tenang, cuma ada suara jangkrik dan sesekali suara cicak. Nah, pas lagi ngobrol santai gitu, tiba-tiba Bibi Som ngeliat ke arah jendela yang terbuka, ke arah hutan di kejauhan yang kini gelap gulita. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Yang tadinya ramah dan hangat, kini jadi serius, bahkan sedikit tegang. Dia bisikin ke Tara, suaranya pelan banget tapi penuh penekanan. "Nak Tara, Bibi mau kasih tahu sesuatu. Ini penting. Kalau kamu di sini, apalagi kalau nanti kamu pergi ke area hutan yang lebih dalam atau ke dekat kuil tua di bukit itu, tolong ingat satu hal." Tara langsung fokus. Dia ngerasa ada aura yang beda dari Bibi Som waktu ngomongin ini. Nggak ada senyum atau candaan di wajah Bibi Som kali ini. Bibi Som melanjutkan, matanya masih menatap kegelapan hutan, seolah ada sesuatu di sana yang dia takuti. "Jangan pernah, sekali lagi,
Jangan kamu membalas tatapan seorang wanita yang punya rambut sangat panjang sampai menyentuh tanah. Apalagi kalau dia muncul di tempat-tempat sepi atau gelap. Jangan pernah menatap matanya, Nak Tara, demi keselamatanmu. Tara agak bingung dan sedikit merinding mendengar peringatan itu. Dia nanya, itu maksudnya mitos apa, Bibi? Hantu gitu? Bibi Son cuma geleng pelan-pelan, ekspresinya masih serius banget. Dia menatap Tara dengan sorot mata yang dalam, seolah ingin memastikan Tara benar-benar ngerti. Itu bukan mitos, Nak. Itu kutukan. Kutukan yang sangat nyata dan sudah memakan banyak korban di desa ini dan desa-desa tetangga. Kalau kamu sampai tatap matanya, dia akan ikut kamu pulang, menghantuimu, merenggut ketenanganmu, sampai kamu tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Banyak yang sudah jadi korbannya. Hidup mereka hancur, bahkan ada yang sampai kehilangan akal sehatnya. Bibi Som kemudian cerita sedikit tentang asal-usul wanita itu. Katanya, wanita itu sering disebut Nang Pom Yau, atau gadis rambut panjang. Dia muncul karena arwahnya tidak tenang, entah karena dibunuh secara tragis, dikhianati oleh kekasihnya, atau meninggal dengan cara yang tidak wajar di masa lalu, di daerah hutan atau dekat kuil tua itu. Rambutnya yang sangat panjang itu bukan hanya ciri khasnya, tapi juga sumber kekuatannya. Konon, rambut itu adalah ikatan antara dia dan dunia fana. Siapapun yang bertatapan langsung dengannya akan terkena kutukan yang perlahan-lahan menghancurkan hidup mereka, membuat mereka merasakan penderitaan yang tak berujung, seperti penderitaan yang dialami oleh arwah gadis rambut panjang itu sendiri. Tara awalnya agak sangsi. Sebagai orang yang hidup di era modern, dia pikir ini cuma cerita nenek-nenek buat nakut-nakutin anak kecil biar nggak keluyuran malam-malam. Tapi melihat keseriusan Bibi Som yang tidak menunjukkan sedikit pun keraguan atau bercanda, dia jadi sedikit merinding. Bibi Som tidak terlihat seperti sedang membuat cerita. Dia terdengar seperti sedang memperingatkan sesuatu yang benar-benar berbahaya. Malam itu, Tara tidur dengan pikiran yang agak gelisah. Peringatan Bibi Som terngiang-ngiang terus di telinganya, bercampur dengan suara jangkrik dan kesunyian malam di desa terpencil itu. Dia nggak bisa tidur nyenyak, perasaannya jadi nggak enak. Padahal tadinya dia pikir liburan sekaligus kerja di sini bakal jadi pengalaman yang menyenangkan. Dia nggak tahu, peringatan itu akan segera terbukti kebenarannya. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh kegelisahan dan pikiran yang diganggu oleh peringatan Bibi Som, Tara memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Sebagai fotografer profesional, dia tahu dia tidak bisa membiarkan cerita-cerita itu mengganggu fokusnya. Dia harus memotret kuil-kuil kuno yang ada di sekitar desa. Ini adalah bagian penting dari proyek dokumenternya. Salah satu kuil yang jadi target utamanya adalah kuil tua di puncak bukit, yang Bibi Som sebutkan semalam. Kuil itu, menurut cerita, adalah yang paling tersembunyi dan, konon, yang paling kuno di antara yang lain. Tara sudah siap dengan ranselnya yang berisi perlengkapan kamera, beberapa botol air, dan sedikit bekal makanan ringan. Dia pamit pada Bibi Som, yang menatapnya dengan pandangan khawatir. Bibi Som sempat mengingatkan lagi. "Hati-hati, Nak Tara, jangan sampai lengah ya." Tara mengangguk, berusaha tersenyum meyakinkan, padahal dalam hati, dia sendiri masih sedikit cemas. Perjalanan menuju kuil itu ternyata jauh lebih berat dari yang Tara bayangkan. Kuil ini memang tersembunyi banget di balik rimbunnya pohon-pohon besar, semak belukar yang lebat, dan ilalang tinggi yang tumbuh liar. Tara butuh waktu hampir 2 jam jalan kaki, melewati jalur setapak yang licin dan menanjak. Sesekali, dia harus membuka jalan dengan menyingkirkan dahan-dahan pohon yang menghalangi. Sepanjang perjalanan, suasana makin sepi. Hanya ada suara serangga yang berdengung, kicauan burung-burung hutan yang sayup-sayup, dan suara napas Tara sendiri yang terngangah. Udara di sekitar situ juga mulai terasa beda. Semakin dia mendekati puncak bukit, udara terasa lebih lembab, berat, dan ada bau tanah basah bercampur aroma dedaunan yang membusuk. Sensasinya agak aneh, bukan cuma karena kelembapan udara, tapi seolah ada sesuatu yang menekan di sana. Pas dia akhirnya sampai, pemandangan kuilnya benar-benar di luar dugaan. Kuilnya memang megah. Ukiran-ukiran batu yang rumit menunjukkan betapa indahnya tempat ini dulunya. Tapi sekarang, kuil itu terlihat suram dan terlantar. Patung-patung Buddha yang harusnya jadi pusat perhatian, kini banyak yang tertutup lumut tebal. Bahkan ada beberapa yang kepalanya sudah tidak ada. Beberapa bagian bangunannya sudah runtuh,
batu-batu berserakan di mana-mana, dan akar-akar pohon besar menembus dinding-dinding seolah ingin menelan seluruh bangunan kuil itu. Atapnya sudah bolong di sana-sini, membiarkan cahaya matahari sesekali menembus masuk, menciptakan kolom-kolom cahaya yang terlihat mistis di tengah debu yang beterbangan. Tara mulai memotret dari berbagai sudut. Dia benar-benar fokus sama pekerjaannya, mencari angle terbaik, mengatur setting kamera. Dia begitu larut dalam dunianya sendiri, sampai nggak sadar kalau waktu udah beranjak sore. Matahari mulai condong ke barat, dan langit di luar kuil perlahan berubah jingga, tanda bahwa matahari akan segera terbenam. Cahaya di dalam kuil makin redup, digantikan oleh bayang-bayang panjang yang menari-nari di dinding. Suasana yang tadinya cuma terasa kuno dan sepi, kini mulai terasa sedikit menyeramkan. Tiba-tiba, saat dia mau mengambil foto di bagian belakang kuil yang agak gelap, di antara pilar-pilar batu yang roboh, Tara mendengar sebuah suara. Suara itu samar-samar, sangat pelan, seperti rintihan yang tertahan, seolah berasal dari dalam reruntuhan kuil yang lebih dalam lagi. Awalnya dia ngira itu cuma suara hewan hutan, mungkin monyet atau burung yang terjebak. Dia coba mengabaikannya, tapi lama-lama kok suaranya makin jelas, dan kedengarannya bukan seperti suara hewan. Lebih mirip seperti suara wanita yang sedang menangis dengan isakan yang tertahan, penuh kesedihan. Penasaran, dan mungkin juga sedikit nekat, Tara melangkah pelan-pelan mendekati sumber suara itu. Dia berjalan hati-hati di antara puing-puing batu yang berserakan dan semak belukar yang tumbuh liar. Setiap langkahnya menimbulkan suara gembresik, tapi suara rintihan itu terus memanggilnya. Dia mengarahkan pandangannya ke tempat yang paling gelap, di mana ada celah di antara bebatuan besar yang tertutup lumut tebal. Dan di sana, di antara celah bebatuan itu, di tempat yang hampir tidak tersentuh cahaya, dia melihat sesuatu. Sosok duduk membelakangi Tara. Sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya hitam pekat, sangat panjang, terurai sampai menyentuh tanah, bahkan sebagian sudah menutupi bahu dan punggungnya. Warnanya begitu gelap, kontras dengan kulit putih pucat yang samar-samar terlihat di lehernya. Dia bisa melihat helaian rambutnya yang tampak kusut, seolah tidak pernah disisir. Tapi anehnya, terlihat sangat lebat dan panjang tak terbatas. Jeda sebentar, misik makin pelan, visual makin gelap dan fokus ke satu titik. Sosok wanita, rambut panjang, tapi belum terlihat jelas wajahnya. Hanya siluet dan rambutnya yang mencolok. Jantung Tara langsung berdegup kencang. Kali ini jauh lebih cepat dan keras daripada saat dia mendengar peringatan Bibi Som semalam. Peringatan Bibi Som langsung terlintas di pikirannya. Seolah ada suara yang berteriak di otaknya. Jangan pernah membalas tatapannya. Rambut sangat panjang. Tapi rasa penasarannya, dan mungkin juga naluri seorang fotografer untuk mengabadikan pemandangan yang tak biasa ini, terlalu kuat. Dia merasakan dorongan yang tak bisa ditahan untuk melihat lebih dekat. Dia perlahan mengangkat kameranya, tangannya sedikit gemetar. Dia membidik, mengatur fokus, bersiap memotret. Otaknya berpacu, bertanya-tanya, siapa wanita ini? Apakah dia seorang bikusni yang sedang bermeditasi? Atau mungkin seorang penduduk lokal yang datang berziarah? Tapi di tempat terpencil seperti ini, sendirian, di kuil yang menyeramkan ini, saat senja mulai menjelang, rasanya tidak mungkin. Namun, tepat sebelum dia menekan tombol shutter kameranya, seolah tahu kalau dia ada di sana, seolah merasakan kehadiran Tara yang mengendap-ngendap, sosok wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya sangat lambat, kaku, seolah sendi-sendinya berkarat atau tubuhnya sudah lama tidak digerakkan. Setiap inci gerakannya terasa berat dan tidak wajar. Kemudian, dia mulai memutar tubuhnya. Pelan-pelan, sangat pelan, memutar. Dan matanya
Sosok wanita itu kini sudah sepenuhnya menghadap ke arah Tara. Mata Tara membelalak ngeri, melihat dengan jelas bagaimana wajah itu tampak. Kulitnya pucat pasi, seperti kertas yang telah lama disimpan di tempat gelap dan lembab. Dan di beberapa bagian, kulit itu tampak keriput dan retak, seperti tanah kering yang haus air. Rambutnya yang hitam legam dan sangat panjang itu kini terlihat jelas terurai. Sebagian menjuntai menutupi sisi wajahnya yang cekung, menambah kesan mengerikan. Tapi yang paling menakutkan, yang membuat jantung Tara terasa berhenti berdetak adalah matanya. Matanya benar-benar kosong, hitam pekat tanpa ada sedikit pun pantulan cahaya, tanpa pupil atau iris yang jelas. Persis seperti dua buah lubang hitam yang menghisap semua cahaya dan kehidupan di sekitarnya. Seolah-olah mata itu adalah jendela menuju kehampaan yang tak berujung. Tara membeku di tempat. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia sudah siap menekan tombol shutter kameranya, tapi melihat wajah itu, melihat tatapan mata kosong yang sedalam jurang itu, seluruh tubuhnya langsung lumpuh. Dia lupa dengan semua niatnya untuk memotret. Dia lupa dengan peringatan Bibisom semalam yang begitu jelas dan tegas. Jangan pernah membalas tatapannya. Tapi matanya secara tak sadar, entah bagaimana, tanpa dia bisa mengontrolnya, matanya sudah telanjur membalas tatapan mata kosong itu. Hanya sepersekian detik, mungkin kurang dari 1 detik. Tapi itu sudah cukup. Matanya bertemu langsung dengan mata tanpa jiwa itu. Seketika itu juga, sebuah sensasi dingin yang luar biasa langsung merambat dari matanya, menjalar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, menusuk sampai ke tulang. Rasanya seperti ada sesuatu yang tak kasat mata, dingin dan berat, yang masuk ke dalam dirinya, merayap di bawah kulitnya, menembus setiap sel dan syarafnya. Sensasi itu membuat seluruh bulu kuduknya berdiri tegak, merinding hebat hingga ke kulit kepala. Tiba-tiba, rintihan yang tadi samar, yang terdengar seperti tangisan pilu, berubah menjadi lolongan yang sangat mengerikan. Suara itu melengking tinggi, memekakan telinga, penuh penderitaan dan amarah yang meledak-ledak. Lolongan itu bergema di antara reruntuhan kuil yang sepi, memantul dari dinding batu yang berlumut, menciptakan simfoni horor yang tak terlukiskan. Bersamaan dengan lolongan itu, rambut panjang wanita itu seolah bergerak sendiri, melambai-lambai di udara meskipun tidak ada angin, seolah setiap helainya memiliki kehidupan dan kehendak sendiri. Wanita itu perlahan mengangkat tangan kurusnya. Tangannya tampak pucat dan keriput, lalu menunjuk ke arah Tara dengan jari telunjuknya yang panjang dan kuku yang menghitam dan tampak kotor. Jari itu menunjuk lurus ke arah Tara, seolah dia adalah target yang sudah ditentukan. Seketika itu juga Tara langsung sadar dari kelumpuhan sesaatnya. Tubuhnya seolah kembali bisa bergerak, tapi bukan karena dia yang menggerakkan, melainkan karena dorongan insting bertahan hidup yang begitu kuat. Dia menjatuhkan kameranya begitu saja, tidak peduli betapa mahalnya benda itu. Kamera itu jatuh dan pecah berkeping-keping di antara batu-batu. Tanpa berpikir panjang, Tara langsung lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Dia lari menembus semak belukar yang berduri, melompati puing-puing batu yang berserakan. Tidak peduli kakinya tergores, terantuk atau tersandung akar pohon. Yang ada di pikirannya cuma satu, lari sejauh mungkin dari kuil terkutuk itu dan sosok mengerikan tadi. Suara lolongan itu masih terngiang-ngiang dengan jelas di telinganya, seolah sosok itu berada tepat di belakangnya. Dia merasakan embusan udara dingin yang aneh di tengkuknya, seolah ada yang bernapas tepat di belakang telinganya. Dengan sisa tenaga dan napas yang terengah-engah, Tara berhasil sampai kembali ke desa. Dia langsung menuju rumah Bibisom, tanpa memperdulikan pandangan aneh dari beberapa warga yang mungkin melihatnya lari tunggang langgang dengan kondisi berantakan. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor dan sedikit robek. Bibisom yang melihat kondisinya langsung tahu apa yang terjadi. Wanita tua itu tidak perlu bertanya. Raut wajahnya menunjukkan kesedihan, kekhawatiran, dan juga semacam kepasrahan. Bibisom hanya menggelengkan kepalanya pelan. "Sudah Bibi peringatkan, Nak," ujarnya pelan, suaranya mengandung kesedihan yang mendalam. Bibisom hanya bisa menyuruh Tara masuk dan memberinya teh hangat untuk menenangkan diri, tetapi matanya menunjukkan bahwa ini bukan sekedar ketakutan biasa. Malam itu, Tara tidak bisa tidur, sama sekali. Setiap kali dia memejamkan mata, wajah wanita berambut panjang dengan mata kosong itu langsung muncul di benaknya. Begitu jelas, seolah wanita itu berdiri di depannya. Dia mendengar lolongan yang sama, lolongan yang memekakkan telinga itu terus bergema di kepalanya, dan bahkan merasakan hawa dingin yang menusuk seperti saat dia berada di kuil. Dia mencoba memaksakan diri untuk tidur, meminum teh herbal yang diberikan Bibisom, tapi tidak berhasil. Sosok itu terus menghantuinya. Sejak saat itu, kutukan itu benar-benar dimulai. Tara mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, tanpa henti.
Mimpinya selalu sama. Dia berada di kuil tua itu, suasana gelap dan sunyi, lalu wanita berambut panjang itu muncul dari kegelapan, terus mendekat dengan langkah pelan dan matanya yang kosong menatap lurus ke arah Tara, diikuti dengan lolongan yang memekakan telinga. Setiap pagi dia terbangun dengan jantung berdebar, keringat dingin membasahi seluruh tubuh, dan rasa lelah yang luar biasa, seolah dia tidak tidur sama sekali. Tapi tidak hanya di mimpi. Di siang hari pun Tara mulai merasakan keanehan yang perlahan merenggut kewarasannya. Dia sering melihat bayangan sekilas di sudut matanya, bayangan yang menghilang begitu dia menoleh. Dia mulai mencium bau apek yang sama seperti di kuil. Bau tanah basah bercampur aroma busuk, padahal tidak ada sumber bau itu di sekitarnya. Kadang dia juga mendengar intihan samar, seperti tangisan yang begitu pelan. Hanya dia yang bisa mendengarnya. Yang paling seram, tubuhnya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda. Rambutnya sendiri mulai rontok parah, bahkan ada beberapa bagian yang mulai menipis drastis. Kulitnya terasa kering dan pucat, mirip seperti kulit wanita itu, dan dia merasa sangat lemah, seperti semua energinya perlahan-lahan dihisap keluar dari tubuhnya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya, sesuatu yang pelan-pelan menggerogotinya. Teman-temannya di desa yang tadinya ramah kini mulai menjauh, takut tertular kutukan. Tara benar-benar terisolasi, sendirian, menghadapi teror ini. Dalam keputusasaan yang mendalam, Tara mencoba berbagai cara untuk membebaskan diri dari kutukan ini. Dia pergi ke biksu di kuil lain, melakukan ritual pembersihan, memakai jimat pelindung, bahkan mencoba pengobatan tradisional. Tapi tidak ada yang berhasil sepenuhnya. Kutukan itu sudah terlanjur mengikatnya, sudah menjadi bagian dari dirinya. Sampai hari ini, Tara masih berjuang melawan kutukan gadis rambut panjang itu. Dia bilang dia tidak tahu kapan ini akan berakhir atau apakah dia akan selamat dan bisa kembali normal. Tapi yang jelas, dia tidak akan pernah lagi berani menatap mata siapapun yang punya rambut sangat panjang di tempat sepi. Dia hidup dalam ketakutan dan kegelisahan yang tak berujung, menjadi saksi hidup dari kekuatan sebuah kutukan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Gimana guys? Cerita Tara ini benar-benar bikin merinding kan? Sebuah peringatan keras buat kita semua. Kutukan gadis rambut panjang Thailand ini bukan sekedar cerita seram biasa yang hanya ada di film. Ini adalah pengakuan langsung dari seorang yang mengalaminya. Kira-kira apa yang bisa Tara lakukan untuk mematahkan kutukan ini? Apakah ada cara untuk melarikan diri dari teror gadis rambut panjang itu? Dan menurut kalian, apakah ada kekuatan yang bisa melawan kutukan sekuat itu? Kalau kalian punya teori atau pernah mendengar cerita serupa dari Thailand atau daerah lain, jangan ragu buat komen di bawah ya. Aku selalu penasaran dengan pengalaman horor kalian dan suka mendengarkan berbagai perspektif dan solusi. Terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan khawatir, meskipun ceritanya bikin bulu kuduk berdiri, aku akan selalu berusaha menyajikan konten horor yang seru dan berkualitas buat kalian. Jadi, jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah pengalaman horor kalian sendiri, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kadang misteri itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.